Legenda Timnas minta evaluasi menyeluruh Timnas Indonesia U22 setelah keok dari Filipina di SEA Games 2025. Legenda Timnas Indonesia yang juga pernah menukangi skuad Garuda, Aji Santoso angkat bicara perihal hasil buruk Timnas Indonesia U22 yang secara mengejutkan takluk 0-1 dari Timnas Filipina U22 di ajang SEA Games 2025, Senin, 8 Desember 2025 kemarin. Melihat hasil pertandingan Timnas Indonesia U22 versus Filipina, Aji menilai kekalahan ini tentu menjadi pukulan berat bagi anak asuh Indra Syafri. Pasalnya Timnas Indonesia kerap tampil dominan saat menghadapi Filipina, baik di level senior maupun kelompok usia muda. Pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang itu menyayangkan kegagalan Timnas Indonesia U22 mendulang 3 poin saat bersua Filipina. Mengingat kans mereka untuk lolos ke babak semifinal tidak hanya menang melawan Myanmar di laga terakhir. Doni Tri Pamungkas dan kolega juga harus bergantung pada hasil tim lain untuk bisa lolos ke babak berikutnya sebagai runner-up terbaik. Kalau melihat hasil akhir Indonesia kalah melawan Filipina, sungguh sangat disayangkan. Karena selama ini, Filipina bisa dikatakan selalu sulit untuk bisa menang melawan Indonesia. Tapi di SEA Games kali ini, Indonesia kalah dari Filipina, ujar Aji Santoso kepada tugumalang.id, Rabu, 10 Desember 2025. Pelatih yang kini tengah menukangi klub Liga 2, PSPS Riau itu berharap ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan tim pelatih Timnas Indonesia U22, agar hasil buruk melawan Filipina tidak kembali terulang. Tentunya ini harus dijadikan evaluasi menyeluruh dalam tim, kenapa bisa kalah dari Filipina, ucapnya. Menghadapi laga berikutnya melawan Myanmar di Stadion 700 TH Anniversary Chiang Mai, Thailand pada hari Jumat, 12 Desember 2025 lusa. Aji meminta para punggawa Timnas Indonesia U22 harus benar-benar tampil all out untuk memenangkan pertandingan, terlepas dari hasil dari tim lain. Tetapi kalau masih ada kesempatan harus berjuang untuk bisa lolos ke babak berikutnya, tegas Aji Santoso. Saat ini, Timnas Indonesia U22 menempati posisi runner-up grup C walaupun belum mengumpulkan 1 poin pun. Mereka masih berharap-harap cemas menunggu hasil dari grup B yang menyuguhkan laga Vietnam versus Malaysia hari Kamis, 11 Desember 2025. Baik Vietnam maupun Malaysia saat ini sama-sama mengumpulkan 3 poin. Tambahan 1 poin saja di laga ini, cukup bagi kedua tim untuk lolos ke semifinal cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025. Malaysia dan Vietnam tak akan main mata untuk bikin Timnas Indonesia U22 tersingkir dari SEA Games 2025, hindari Thailand di semifinal. 1 tiket semifinal SEA Games 2025 sudah pasti dalam genggaman Filipina U22. 3 slot lainnya masih diperebutkan tuan rumah Thailand U22, Malaysia U22, dan Vietnam U22. Thailand U22 hampir pasti akan menjadi juara grup A. Karena lawan terakhir yang mereka hadapi tim terlemah, yakni Singapura U22. Sementara Malaysia U22 dan Vietnam U22 masih harus baku pukul pada laga terakhir untuk menentukan juara grup B pada 11 Desember mendatang. Jika salah satu memenangkan duel ini, maka peluang Timnas Indonesia U22 masih terbuka. Dengan syarat Ivar Jenner dan kawan-kawan menggulung Myanmar U22 dengan selisih gol di atas 2 butir pada pertandingan pamungkas grup C, 12 Desember nanti. Saya kok masih yakin Malaysia U22 dan Vietnam U22 tak main mata untuk cari hasil imbang agar sama-sama ke semifinal. Mereka pasti ingin jadi juara grup B supaya terhindar ketemu Thailand U22 di semifinal, kata Tony Ho. Vietnam dan Malaysia sama-sama punya misi. Pengamat sepak bola senior asal Makassar ini menyebut jika hasil seri, maka Vietnam U22 sebagai runner-up grup B, bakal menghadapi laga berat Thailand U22 pada semifinal. Saya kira Vietnam U22 yang tak mau jadi runner-up. Mereka pasti mengejar juara grup. Kalkulasinya mereka menghadapi Filipina U22 lebih lunak ketimbang melawan Thailand U22, jelas Tony Ho. Sementara Malaysia U22 pasti ngotot mempertahankan posisinya sebagai juara grup saat ini untuk meraih prestasi di SEA Games 2025.
SEA Games 2025 kali ini misi besar bagi Malaysia untuk memulihkan nama baik Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan negeri jiran itu di mata dunia. Kita tahu sepak bola Malaysia sedang terpuruk karena kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Timnas Malaysia Senior, paparnya. Laga Malaysia versus Vietnam digelar satu hari sebelum Timnas Indonesia U22 versus Myanmar. Nah, lanjut Tony Ho, misi berbeda inilah yang bakal menguntungkan Timnas Indonesia U22 bisa selamat dari lubang jarum untuk melangkah ke semifinal. Laga Malaysia U22 dan Vietnam U22 digelar sehari lebih cepat dari partai Timnas Indonesia U22 kontra Myanmar U22. Jadi seluruh elemen Timnas Indonesia U22 sudah tahu hasil pertandingan Malaysia U22 versus Vietnam U22. Ya, selanjutnya tergantung Timnas Indonesia U22 sendiri. Apakah kita angkat koper atau masih punya kans ke semifinal? Jika peluang masih ada, lalu bagaimana Timnas Indonesia U22 berusaha mengalahkan Myanmar U22? Tutur Tony Ho.